2000 sampai sekarang Pak Dedi. Punten, kami dari Pasir Panggang 1 dan Margakaya, kami tidak ada sedikit pun Bapak bisa kontrol Pak. Kalinya yang mengalir air pun sampai sekarang Pak. Saya dengan beliau ini tetangga, dia sahabat saya Pak. Saya dukung beliau jadi lurah. Ini kami persebelah. Pak Dedi datang ke sini hanya sampai di depan. Pak Dedi sampai di ujung, tapi Pak Dedi tidak lihat yang sebenarnya. Kali kami Pak Dedi yang baik hati. Kali kami sampai sekarang tidak ada yang namanya Pak sampah. Walaupun ada jembatan, kami sarankan orang yang bikin jembatan jangan sampai mengganggu saluran air yang ada sampai sekarang Pak Dedi. Ya, sampai sekarang. Jadi Pak Dedi, punten saya apa yang disampaikan Pak Dedi itu ternyata tidak benar Pak Dedi, maka saya luruskan ke Pak Dedi. Ya sekarang gini aja, Bapak tinggal di tanah siapa? Begini Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. Supaya artinya ini biar, karena apa Pak Dedi? Kami tinggal di sini Pak Dedi, kami rawat tempat ini Pak Dedi. Kami rawat dan mohon maaf kami juga Pak Dedi tinggal di sini Pak Dedi. Kami rawat itu sampai sekarang Pak Dedi. Laporan yang Pak Dedi itu dia mengatakan bahwa tempat ini banjir. Kita punya tanah irigasi, mana ada Pak Dedi yang banjir sampai sekarang Pak Dedi. Jadi maksud saya Pak Dedi, kami ini di sini Pak Dedi, apa yang kami sudah rawat ya Pak Dedi, beda kami dengan yang ada di Karangsinom, beda kami yang ada di Ajo. Tanpa kami di sini, saluran ini semua tidak ada dapat air Pak Dedi. Ini hulunya. Jangan ini hulunya, LSI pun juga semua sawah itu mereka nggak ada dapat. Yang saya sampaikan, saya gini aja Pak, saya ini kan lagi ingin menertibkan tanah-tanah negara yang memiliki fungsi sungai, baik yang dikelola oleh BBWS maupun yang dikelola oleh PJT serta PSDA. Saya harus berbuat adil pada semua, ya kan? Siapapun yang mendiami tanah negara, yang itu pengelolaannya di bawah PSDA, di bawah BBWS, ya harus saya bongkar, ya kan Pak ya? Bukan Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. So. Saya dukung program Pak Dedi. Pertanyaan saya Pak Dedi, kami ini Pak Dedi yang di sini tuh kami rawat, urgensinya apa Pak Dedi? Satu, karena apa kami rawat Pak Dedi? Kami rawat sampai sekarang dan kami punya komitmen. 9 komitmen kami akan menjaga kali ini dari dulu kami tinggal di sini sampai sekarang Pak Dedi. Ya, karena apa Pak Dedi? Kami di sini itu kami juga hidup Pak Dedi. Banyak orang-orang yang nggak mampu Pak Dedi. Bahkan sampai kalau Pak Dedi untuk ini saya dukung Pak Dedi. Hanya maksud saya Pak Dedi, kalau kebijakan Bapak yang nasionalisme saya selalu dukung Pak Dedi. Apapun Pak Dedi. Iya, normalisasi sungai. Siap. Kemudian membongkar bangunan yang menggunakan tanah-tanah sungai, siap. daerah aliran sungai, itu nasionalisme. Iya, jadi kan saya bilang saya bilang ke Pak Dedi, karena kami di sini Pak Dedi mungkin dengan kami di sini urgensinya juga apa Pak Dedi, karena yang saya tadi bilang Pak Dedi, mohon maaf 10 juta Pak Dedi dengan kami terus terang Pak Dedi. Apa Pak Dedi yang kami 10 juta kami punya anak, punya istri Pak Dedi. Ya, orang-orangnya itu yang saya maksud. Kalau memang Pak Dedi bijak, saya hanya bilang Pak Dedi secara manusiawi saya dukung Pak Dedi, tapi Pak Dedi kalau bisa lokalisasi kami mungkin dengan program Pak Presiden, saya siap dulu. Pak Makanya Dedi. gini, kalau dengan saya itu pertama ya, kalau kita balik-balik malah terbalik. Bapak kan diambil tanah negara nggak bayar. Sekarang saya tanya Pak Dedi, saya punya bukti semua Pak Dedi. Kalau Pak Dedi mau, punya, iya sekali buktinya. Mana buktinya? Mahfud, nanti ambil Pak itu. Kan? Ada di rumah. Ini saksinya Pak. Jadi sebentar buktinya dulu, Pak Dedi. Ya sebentar dulu. Sebentar dulu saya nanya ke Bapak. Siap. Jadi selama ini Bapak mendapatkan tanah itu dengan cara apa? Pak Dedi, kami dulu mendapatkan tanah ini Pak Dedi. Bukan kami hanya datang, kami ditawarin oleh mereka. Siapa orang mereka BPJT itu? Pak. Siapa orang PJT-nya? Sudah 3 orang, sudah 3 Pak. Saya tinggal sini dari 2000. Sudah 3 PJT dan kami bayar yang nama kami numpang.
Kami bayar, saya punya Pak Dedi semuanya. Bayarnya ke siapa? Ke orang PJT-nya Oke. Pak. Dari mulai kwitansi, buku yang kami Sebagai kasih. sewa apa beli garap? Saya kalau dibilang mungkin sewa Pak Dedi. Sewa. Ya, mungkin sewa Pak Dedi itu. Ya, Saya sewa. akan kasih Oke. tunjuk semua Oke, Pak Bapak Dedi. sewa di sewa ada perjanjiannya enggak? Kan kalau perjanjiannya di situ Pak, luas tanahnya semua ada yang namanya kita Enggak, bayar gini, sewa. Pak. Sebentar dulu Pak Dedi, bayar sewa itu bervariasi. Ya, itu yang saya bilang Pak. Jadi saya ada semua. Ini Mohon Pak, maaf Pak Dedi. saya jelasin. Siap. Saya kan menemukan fakta di lapangan ada dua loh Pak. Siap. Siap. Ada yang sewa resmi. Siap. Setiap sewa resmi di sananya ada perjanjian sewa menyewa. Siap. Memang Di perjanjian sewa menyewa itu adalah ada pasal siap. apabila diperlukan Siap. karena negara untuk difungsikan kembali maka bersedia untuk dibongkar. Siap. Dan kemudian sewa menyewanya itu bukan untuk dibangun, tapi Siap. tanah garap. Sekarang saya tanya Pak. Oke. Oke Pak Dedi. Sekarang saya tanya ke Pak Dedi. Saya siap Pak Dedi. Kami siap. Sekarang kami tanya urgensinya apa Pak? Itu yang kami minta Pak. Urgensinya apa? Karena kami sendiri terus terang kami yang Pasir Panggang 1 sama Marga Kaya, kami itu terus terang datang ke Pak Dedi. Kami itu benar-benar Pak, saya uang 10 juta Pak datang Pak. Saya mantan juga Pak, saya datang itu saya ditodong Pak di Purwakarta Pak. Datang itu dengan langsung Pak. Sebentar Pak, awalnya saya juga tidak tahu. Ya, itu. Ya, saya juga tadi kepingin ketemu dengan Pak Dedi karena dari beliau. Om nanti datang ke sana, Om diskusi dengan Pak Dedi. Ya, sekarang ya gini. ternyata sampai di sana saya tidak begitu Pak. Ya. Saya langsung ditodong Pak. Ya, Ya sebentar. jadi, ya silakan. Boleh kan Pak? Pak, saya ini lebih bijak dibanding tempat lain. Siap, siap. Di Bekasi, Pak Bupatinya Ade Kunang bongkar tanpa kompensasi. Dibongkar aja. Saya ini tetap masih mempertimbangkan. Selama dibongkar mereka dapat tempat kontrakan, ya kan? Kemudian kalau Bapak misalnya nyewanya pada perorangan, saya mungkin dalam minggu depan sudah akan ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Orang yang menyewakan tanah negara untuk kepentingan pribadi itu adalah pidana. Pak, saya punya. Kalau Bapak bilang perorangan, kami di sini semua punya Pak. Ya kalaupun lembaganya Itu, ada Pak. pejabatnya, nggak apa pejabatnya kita sikat. Ya itu Pak, makanya saya bilang Pak. Tidak ada masalah kalau Makanya saya saya betul bilang Pak. Pak. Makanya saya bilang Kak. Tidak ada masalah. Bukan Pak Dedi. Kalau Pak Dedi minta, kalau minta waktu Pak, kalau 2 hari kita nggak bisa. Bentar, Bu. Juga Bentar, nggak Bu. bisa, Pak. Kalau Pak Dedi bilang itu saya sepakat dengan Pak Dedi. Saya punya semua Pak Dedi. Saya bayangkan Pak Dedi. Ya Pak Dedi yang baik hati. Saya bayangkan kalau hanya Pak Dedi kasih kami 10 juta Pak Dedi. Setelah itu anak kami, keluarga kami itu mau kemana Pak Dedi? Kita lihat itu Pak Dedi. Saya hanya minta Pak Dedi dengan tulus. Pertanyaan begini, kalau mau dibalik-balik, kalau setiap orang boleh menempati tanah negara dan dibiarkan oleh pemerintah, nanti seluruh orang akan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kan yang susah juga bukan hanya Bapak, banyak orang juga yang susah yang nggak punya tempat. Mereka tetap nyicil tanah, nyicil rumah, tanahnya yang legal, gitu loh Pak. Ya, Kalau semua orang gitu kan banyak orang yang warga asli di sini juga punya rumah juga. Nanti semua orang kalau begitu tanah negara siapapun boleh ngambil, gitu loh Pak. bukan Pak Dedi. Nah. Saya punten Pak Dedi. Saya dengan Pak Dedi. Saya dukung Pak Dedi. Apapun program Pak Dedi Oke. saya dukung. Iya. Pertanyaan saya Pak Dedi, kami ini kalau Pak Dedi terus terang Pak Dedi, orang-orang kami yang nanti umpamanya 10 juta kami ngontrak selesai Pak, anak kami yang lain-lain Pak, banyak orang yang ditinggal itu kasihan Pak, ada yang ginjal, ada yang saya minta hanya Pak Yang Dedi ginjal kita obatin, Pak. ya. Kayak yang ginjal kita obatin. Bukan Pak, saya bilang artinya Pak Dedi, kami bukan hanya masuk yang itu. Kita hanya minta rolikasi, itu yang saya minta. Ya itu aja Pak Dedi. Ya sebentar dulu, gini kan Pak. Satu hal ya Pak. Jadi yang pertama kan gini, pemerintah tuh mikirnya satu-satu dulu. Siap, gitu siap, Pak, Pak ya. Dedi, siap. Pemerintah sekarang mikirnya adalah satu, Bapak dapat kontrakan. Tahap kedua, nanti juga akan kami berpikir, ya kan? Siap. Warga yang mengalami kesulitan itu, saya kan bagaimana saya lihat bangunan ini udah saya rehab. Kan begitu gaya saya. siap. Jadi yang penting patuh dulu dong. Siap, ya. siap. Nah, Pak udah. Dedi. Kalau udah patuh dulu, Siap. Bapak pindah dulu, gitu kan dapat kontrakan baru. Pak, aku nyari kontrakan belum dapat. Gak mungkin lah Bu, gimana? Orang yang gak mungkin kalau ngomong susah yang lebih susah dari Ibu juga banyak. Kalau kita ada lokasi Ibu asalnya dari mana dulu? dari Jawa, di sini dari 97 Pak. Oh, iya. Di sini udah 97.
Iya. Minta Papua Pak. Pak. Ya kan kita udah kasih waktu, udah berapa nih? Udah peringatan-peringatan kan? Udah, ini aja. Komen gusur. Bu, jangan galak-galak dong. Saya sebagai gubernur kurang gimana baik sih ke warga. Saya juga kan berkepentingan dong menata lingkungan agar baik, gitu loh. Nanti dianggap gubernurnya nggak ada kerjaan, nggak bisa ngeberesin, ya kan? Gitu loh. Gimana Pak? Ya, itu kesimpulan memang lokasi ini akan di pasti itu kita ini kalau sebagian dinormalisasi, sebagian enggak, nanti dianggap kita kecemburuan, tebang pilih, gitu loh. Saya izin menyampaikan secara Ya. teknis di lapangan. Jadi pertama yang tadi mau sampaikan bahwa kita ke Purwakarta itu kan informasinya mau dialog sama Bapak, tapi ternyata pada saat kita di sana kita langsung ditodong Pak untuk Ini kan bukan perkara yang didialogkan. Ini kan perkara yang harus ditanganin. Kalau didialogkan terus nggak akan selesai-selesai. Bukan begini Pak Dedi, sebentar dulu Pak Dedi, punten Pak Dedi. Karena Pak Dedi gini, karena begini sebentar penyampaian Pak Lurah dengan kita Pak Dedi itu menyampaikan bahwa kita nanti ada dialog undangan dari Pak Dedi. Itu Pak. Ini dan dia menyampaikan bahwa ada undangan. Nah gini, sekarang begini kan, kita menjalankan aspek apa yang menjadi tugas kita, ya kan? Ibu, bapak mendiami tanah negara secara ilegal dalam pandangan kita. Karena apa? Andai kata pun di situ ada perjanjian sewa menyewa, kalau saya lihat sewa menyewanya bukan untuk dibuat bangunan, tapi untuk hak garap, ditanamin sayuran, ditanamin palawija. Ibu langsung bangun, itu pertama. Ya kan, ya, kalau orang punya rumah, semua orang banyak yang punya rumah, Bu. Nah, yang kedua, banyak juga yang memperjualbelikan hak garap. Ada yang dijual 100 juta, ada yang 60 juta. Yang menjual dan membeli sama-sama salahnya. Iya Pak, imbang saja. Udah tahu. Nah, sekarang yang ketiga, kita sudah ngambil keputusan kan, udah cari tempat kontrakan. Ya kan? Kita kasih waktu deh 2 minggu. Ya. 2 hari Pak perintahnya. Udah kita kasih waktu 2 minggu. 2 minggu ya. Nah, setelah 2 minggu nanti juga kita akan mengeksekusinya. Gitu loh, Pak. Gitu loh. Ini aja. Ibu apa ada apa? Kenapa Bu? Iya. Sudah ngomong perjuangkan, makanya jangan bilang, jangan ngomong di belakang. Gitu. Iya, jangan ngomong di belakang, Ya jelek-jelekin bukan saya. digusur itu kalau tanah ibu. Gitu loh. Kalau tanahnya tanah negara ya bukan digusur. Penggusuran itu tanah warga, didiami oleh warga, digusur pemerintah sepihak. Kalau ini kan memang tanahnya tanah PJT, tanah BBWS, dikembalikan kembali sama yang memilikinya dan dikembalikan kembali fungsinya, gitu loh. Ya. Nah. 2 minggu cukup. Kalau habis lebaran gimana Pak? Dulu juga ibu bangun di situ cepat. Ya kan? Bu, ibu masa sih nggak bisa cari tempat sendiri? Saya lihat ibu layak deh punya rumah bukan di tanah negara. Pak, ini nih Pak nih, yang punya marga ya. Apa yang Pak? Saya tanyakan Pak Bapak. Ya, dah, gimana? So gimana? Iya, kan menurut Bapak semua. Ya, gimana? Mohon maaf ini Pak. Saya kan Bapak dinas Pantai di Bina Marga, provinsi. Kenapa Bapak mendiami tanah negara? dalam barang negara itu diperbolehkan mendiami selama itu belum dipakai. Ya, itu satu Pak. Barang milik negara itu boleh. Kata siapa? Ada undang-undangnya, ada PP-nya Pak. So, kita lihat. Ya, nanti saya lihat. Sekarang negara mau pakai, pertanyaannya. Sekarang negara mau pakai. Negara mau pakai nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dipakai untuk apa? Estetikanya, kalau yang Bapak sekarang di jalan, secara estetika dapat. Jalan provinsi dapat bagus. Yang sampai saat ini jalan provinsi belum dari kewenangan Bapak. Ya kan hak negara, kan ada kepentingannya, normalisasi, ruang terbuka hijau. Apa nih pensiunan pemerintah kok nggak kasih contoh sih? Saya ngasih contoh Pak. Nggak ngasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Harusnya Bapak punya pensiunan,
Bapak selama menjadi pejabat PSDA digaji. Saya karena tahu undang-undang dan peraturan PP-nya, makanya saya bisa pakai. Oh, Bapak karena tahu undang-undang PP-nya sehingga Bapak langgar. Tidak, karena kan ada. Malu, Pak. Bapak pensiunan Saya justru nggak mampu, Pak. Bapak masa mantan ASN nggak mampu buat rumah sendiri? Bentar, Pak. Saya menjelaskan ini. Jadi barang milik negara itu boleh dipakai. Apabila nanti suatu saat diambil negara, boleh. Tapi tingkat kepentingannya itu satu. Kedua, Pak Presiden sendiri, tolong jangan ya rakyat ini dibikin susah lagi. Karena kalau rakyat bikin susah berhadapan dengan saya, maksudnya sama Presiden. Sorry Pak. Konteksnya beda itu, Pak. Ya ini makanya ini kan di dalam. Ini di dalam. Sekarang gini, Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi nggak seperti yang Bapak bilang. Kalau nggak ngapain saya di situ? Bapak malu dong sama rakyat biasa yang punya rumah sendiri. Tidak. Karena saya resmi. Ada legal Bukan, aspeknya. Bapak bergaji nggak oleh negara? Bergaji. Dulu sebagai apa di Dulu, provinsinya? Saya sudah pensiun. Enggak, terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa Pak. kepala seksi nggak punya rumah? Bentar Pak. Justru itu Enggak, Pak. enggak, Pegawai negeri berapa, Pak? ASN gajinya berapa? Bapak mantan kepala seksi, ya Allah ya Rabbi. Usulan saya Pak. Ya, usulan tadi. Sekarang kita dengan persetujuan ini kami mohon dibantu pertama waktunya dan kita akan membongkar. Kan udah kasih 2 minggu. Bukan, nggak cukup Pak. Itu mohon maaf nggak cukup. Orang sakit saya rawat di rumah sakit. Iya, kita nggak sakit, nggak perlu bapak rawat, jadi nggak ngeluarin duit. Jadi intinya, Bapak asalnya mana sih tadinya? saya dari Aceh. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Pak, berapa bapak Loh, tahu? zaman itu loh. Berapa? Gaji Tahu saya lah, cuma Pak. 3 juta. Enggak. ASN zaman itu kepala seksi di provinsi. Jadi kasihnya lama, Pak Gubernur, jadi kasihnya lama. Saya perwakilan dari masyarakat keluarga kaya. Kita minta waktu kalau bisa Pak, kami sadar bahwa kami tinggal di Bongkar Mangga, kemudian kasih waktu 2 minggu. Iya. Tetapi kami minta relokasi itu aja, Pak. Ya segini dulu, Bapak pindah dulu. Kan gitu Oh loh. gitu. Bapak pindah dulu, kan saya juga udah ngomong dari luar. Kita Iya. lagi Betul, berpikir Pak. ke depannya seperti apa. Kan saya memikirkan. Tapi kan saya tidak boleh mengumbar janji. Nanti dianggap saya dusta. Gitu loh. Nanti saya lagi memikirkan dulu kalimatnya. Artinya kan harus dihitung dengan kemampuan keuangan. Betul, Pak, ya. Tanahnya ada nggak? Ada. Ada Pak. Pak Yudun sudah. Sudah. Ya sudah Pak. Berapa rumah sih? Berapa rumah? Wadas itu 243. Mangga Saya bicara Wadas ya. Ada ya? Ada ya. Saya minta gini, yang nurut sama saya, masuk saja Pak ya. Hidup Pak Aing! Hidup Bapak Aing! Hidup Bapak Aing! Hidup Bapak Aing! Hidup Bapak Aing! Enak di mobil lah. Fotonya di mobil aja lah. Mana bapaknya?
jalan, ganti jalan. Salah. Enggak gini Pak, yang urusan tadi relokasi itu dalam aja. Yang benar-benar Jangan aja Pak, kalau sama gitu. Pokoknya gubernur bertanggung jawab. Iya, gitu. Ya, gitu. Cuman, wah ini mah ngebangun rumah penggantinya harus bagus banget. Ya, kenapa? Ya Pak. Pak Kades tanahnya ada ya. untuk marga kaya itu marga kaya ke marga kaya dah. Saya takut salah lah. Ini rumahnya bagus. Pak, kalau saya Pak mewakili tukang pedagang di SD yang hari-harinya nyari rezeki di SD, itu gimana Pak? Untuk Bapak lihatlah, ya setengah 7 anak-anak udah masuk dan istirahat, anak-anak sudah dikasih MBG. Agar kita mau nyari rezeki itu anak-anak udah pada kenyang terus. Pemerintah harusnya melihat ke tukang dagang bantu. Enggak, pemerintah Ada bantuan-bantuan apa gitu dari pemerintah untuk pedagang. Pemerintah kalau nyenangin warga masa nggak boleh ngasih makan, kasih seragam. Pak, ini rumah Bapak. Rumah mertua. Hah? Rumah mertua. Ini rumahnya bagus Pak. Iya. Rumah saya kan, rumah saya. Boleh ngomong gitu, Pak. Pak Lurah boleh. Nanti kalau saya nggak Rumah saya kan. Atas rumah si Bapak, rumah saya. Banyak Pak. Rumah saya Kang Dedi. Ini bukan yang ngikutin. Ayo orang gunung kamera.